untuk berbagi informasi dengan kalian. Di video kali ini banyak sekali loh ilmu yang bisa kita ambil seputar peternak lebah madu. Kali ini kami mengunjungi pusat pendidikan dan pelatihan lebah madu Sekolah Bina Bersaudara Titik Kuning, persisnya di atas jalan Underpass Titik Kuning, Medan Johor. Nah, kedatangan kami diterima langsung oleh Direktur Pusdiklat Lebah Madu Sekolah Bina Bersaudara oleh Bapak Zulhadi Lubis. Beliau sudah memulai usahanya sekitar 10 tahun loh, saat ia masih duduk di bangku SMA. Langsung saja yuk kita tanya-tanya info mengenai ternak lebah ini kepada Bapak Zulhadi Lubis. Kalau alat-alat lebah itu sebenarnya kotak lebah seperti ini, inilah peralatan lebah ya, kotak lebah, dan nanti lebahnya di dalam tempat menyaring madu seperti itu, nanti nyaringnya. Nah, tempat panen madu itu ekstraktor namanya. Nah, itu adanya di kebun, nanti bisa kita bisa ada fotonya. Nah, apa saja sih persyaratan untuk stop atau kotak lebah ini? Ukuran itu sekitar 35 kali 40 panjang lebarnya. Ya, itu 30 ya, 35 40 nya. Terus ada peraturan tertentu nggak untuk kotanya, misalnya kayunya harus dari kayu ini gitu? Ya, kalau jenis kayunya itu ada peraturan tertentu. Kalau ukuran nggak itu masalah, ukuran bisa panjang lagi, tinggi tadi nggak masalah. Kalau kayunya itu ada peraturan tertentu, yaitu kayu yang alami, kayu yang tidak berminyak. Contohnya pohon pinus itu kalau kena panas berminyak, itu nggak bisa untuk lebah. Dia nggak mau yang kayak gitu-gitu. Jadi dia mau kayu yang alami, ya kan? Tidak perlu dicek-cek. Kalaupun mau dicek kayunya di luar, dia nggak mau yang kimia-kimia. Dia mau alami gitu ya. Jadi yang bisa direkomendasikan adalah kayu dari kelapa, kayu dari aren, kayu dari rambut karet, itu bisa. Jadi kalau pembuatan kandangnya ini Pak, kira-kira berapa biayanya? Itu udah termasuk kotak lebahnya. Tapi kalau mau kotak kosong aja saya juga jual. Kalau Kosongnya aja berapa? ya itu 400 lah. Udah sama, udah upah sama udah siap gitulah. Kira-kira kalau lebahnya udah di dalam sarang, ada kemungkinan kabur nggak ya teman? Jadi gini, kotak lebah ini saya sudah desain. Inilah pintu keluar masuk. Ini semua tutup. Ini ada tutupnya di sini. Ini pintu keluar masuk. Ini hanya ukuran 3,7 mm. Kenapa ukuran 3,7 mm? Yang bisa keluar masuk itu hanya lebah pekerja. Lebah ratu nggak bisa keluar. Jadi itu harus segitu. 3,7, 3,6 mm boleh. Nggak boleh sampai 4 mm. Nah, ini dia nih alat perangkap lebah ratu untuk memudahkan kita memindahkan satu koloni lebah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita lihat gimana sih bentuk calon lebah di dalam sarangnya. Untuk calon lebah ratu, dapat kita ketahui keberadaannya dengan melihat lubang besar seperti ini pada sarang lebah. Di dalam satu lubang, terdapat lebih dari satu calon lebah ratu yang dapat membentuk koloni baru. Berbeda dengan calon lebah ratu nih teman, calon lebah pejantan akan membentuk sarang yang tampak lebih menonjol ke atas seperti ini nih. Untuk lebah ratu dewasa, gimana ya kira-kira bentuknya? Yuk kita cari yuk. Wah, di mana ya kira-kira lebah ratunya? Nah, ini dia nih, ketemu. Ukuran lebah ratu lebih besar dibandingkan lebah lainnya, dan lebah ratu selalu diikuti oleh beberapa lebah pekerja, seperti dilindungi gitu. Wah, kalau mau panen, kira-kira apa aja ya yang harus kita persiapkan? Jadi kalau panen madu, ya inilah kotak lebah di dalam. Ini nanti sarangnya. Jadi kalau ini ada 8 frame, yang kita panen cuma 5 frame atau 6, nggak boleh semuanya. Ini sarang nanti di sini. Nanti madu nanti di atas, kita potong atasnya aja, yang madu aja di atas, bawahnya telur. Jadi ini ada 8, kadang ada 9. Jadi yang dipanen cuma 5 sisir aja. Ini sisir namanya, frame atau sisir. Ya. Ya bisa lihat biar foto ya. Kenapa cuma 5 frame? Ya, karena untuk sisa yang 3 sisir untuk cadangan dia. Kalau kita ambil semua, apalagi makanan dia. Madu itu kan makanan cadangan dia. Ini mau kita ambil. Nah, tinggalkan di sini. Kalau kita ambil semua, begitu nggak ada makanan di dalam, ini bisa lari. Makanya itulah
jaga-jaga supaya lebah itu nggak lari dan lebah itu bisa bertahan kelangsungan hidupnya. Ada cadangan makanan di dalam, yaitu 3 sisir nggak usah diambil yang ada madunya. Bahkan bisa 4 sisir nggak usah diambil. Yang kita ambil sebagian, ini kan 4 aja kita ambil, atau 5 nggak apa-apa. Sisa kan 3 atau 2 pun boleh, untuk cadangan dia aja, jaga-jaga. Itulah. Kalau kita dengar kata lebah, pasti bayangannya bakal disengat kan? Kira-kira gimana ya caranya supaya kita tidak disengat? Ya, lebah itu begini. Pertama, kalau mau supaya lebah itu tidak menyerang ke kita, lebah itu diasapi dulu. Asapi itu sekilas saja. Kalau nggak nanti terbang dia lari semua kan gitu. Sekilas, maka matanya akan perih kena asap. Jadi dia nggak bisa nyerang kita. Nah, pada saat sudah kita asapi gitu, langsung cari ratunya. Begitu dapat, kurung langsung. Begitu kurung, masukkan ke kotak lebah, ya kan? Nanti lama-kelamaan, dalam beberapa menit akan pindah langsung semua ke kotak. Begitu pindah ke kotak, tutup semua, baru angkat, pindahkan. Mau kemana mau kita pindahkan. Udahlah, jinak lah semua itu, aman lah itu. Nah. Menurut Pak Hadi, tidak ada alat yang dapat membantu kita untuk membuktikan bahwa madu itu asli atau palsu. Nah, untuk mendapatkan madu yang asli tersebut, kita membeli madu yang masih di dalam sarang. Karena tidak ada manusia yang dapat membuat sarang lebah tersebut. Hanya lebahlah yang dapat membuat sarangnya sendiri. Atau, untuk lebih meyakinkannya lagi, kita bisa langsung beli di peternakan lebahnya. Dan ini juga merupakan salah satu daya tarik atau peluang bagi peternak baru supaya kita bisa berkunjung dan melihat sarang madu asli tersebut. Dan ini bisa ada predator lebah. Predator lebah itu cicak, tikus, cacing, ngengat yang bisa masuk ke sarang itu ada sebagainya. Itu mau masuk itu kodok, cicak, semut terutama. Jadi predator lebah ini semut merah, terutama semut rang-rang. Dia masuk ke kotak lebah karena mencium madu wangi. Ya. Pak, sebenarnya Ya. kan misalnya ada peternak ini dia mau memesan 10 sarang lebah. Ya. Itu jaraknya bagaimana Pak? Sama penempatannya bagaimana? Harus di bawah pohon kah atau harus di tempat terbuka? Ya, kalau beternak lebah dengan lahan yang luas ataupun lahan yang sempit untuk lebahnya saja, dia cukup taruh aja tiang ataupun meja, buat berbaris saja juga boleh, buat berjarak-jarak juga boleh, ya kan? Sudah itu lebih bagus ditaruh tenda supaya nggak kena hujan, ataupun seng, ataupun ya di bawah pohon langsung boleh, ataupun di seng, supaya nggak kena hujan langsung. Kenapa supaya nggak kena? Supaya kalau ini kena hujan, kayunya berjamur nanti lapuk. Nah itu akan mempengaruhi. Kalau bisa lebah dan kotak lebah ini jangan kena hujan dan jangan kena panas secara langsung, supaya menjaga kayu lebah ini juga supaya tahan bertahun-tahun tahan. Nah, ini dia nih teman, sarang lebah yang telah dihinggapi oleh predator. Terlihat berlubang-lubang ya teman. Lubang-lubang ini muncul akibat adanya pembusukan pada sarang lebah. Menurut Pak Hadi, predator merupakan tantangan utama dalam usaha lebah madu ini teman. Jadi jangan sampai sarang lebahmu dihinggapi predator ya. Nanti gagal panen loh. Kira-kira ini apa ya teman? Yap, benar. Ini adalah sarang lebah madu yang baru saja berumur 4 hari. Warnanya jauh lebih cerah dan lebih muda dibandingkan dengan sarang lebah yang telah lama diproduksi nih teman. Pada sarang lebah madu ini belum terlihat adanya calon lebah ratu, calon lebah pejantan, dan calon lebah betina. Semua lahan orang misalnya 10 hektar lahan nenas misalnya, kebun orang, kebun kaplingnya kita sedikit aja ini ya kan, 5 kali 20 aja atau 5 kali 10 kan, nah, lebahnya di kaplingan kita gitu. Jadi dihisapnya bunga-bunga ini, bunga durian, bunga nenas misalnya kan, nah, sebulan kemudian ini panen madunya 6 kilo lah kebetulan, standarnya 6 sampai 8 kilo. Nah sekilo kan 200 ribu,
Kalau ya 2.000 bisa 300.000 pun lagi, tapi standarnya 2.000 lah kan. Kalau 6 kilo berarti 1.200.000 satu kota ini. 200 kali 6 kan. Berarti satu kota ini harganya 1 juta lebih madunya. Madunya saja, Pak. Dalam jangka 1 bulan itu. 1 bulan setengah lah. Setelah lebah itu dipindahkan ke kota itu. Iya, setelah dipindahkan, setelah kita taruh di lahan yang berbanyak bunga kan gitu, 1,5 bulan, itu pokoknya madunya aja dipanen, terus kita jual, jadilah lebih murah 1 juta harga madunya. Jadi kalau kita punya 10 kotak, udah 10 juta. Madunya saja bukan lebahnya, lebahnya tetap di kota. Gitu. Sembari menanti panen madu, kita dapat menjalankan usaha terapi lebah nih teman. Tentu saja terapi dilakukan oleh yang ahli ya. Yuk kita dengar penjelasannya. Dan terapi sengat lebah itu 1 ekor 10.000. Ya, ada orang di sini mau masuk polisi, ada parises, itu disengat 10 ekor, kanan 10 ekor, kiri 10 ekor, apanya, kakinya. Jadi 20 ekor kali 10.200. Iya, itu makanya peluang usaha madu ini, lebah madu ini bukan saja madu, tapi dia terapi sengat lebahnya. Menurut Pak Hadi, bila tanaman di perkotaan diganti dengan tanaman yang mengandung banyak nektar, maka kita dapat membudidayakan lebah madu di mana saja dan dapat mengkonsumsi madu kapan saja. Cukup letakkan 1 stup lebah madu, maka lebah akan membantu proses penyerbukan atau disebut juga polinasi tiap-tiap tanaman yang ada di perkotaan. Contoh tanaman yang dapat dipakai adalah pohon akasia. Selain dapat dijadikan sebagai tempat berteduh karena dahannya yang rindang, akasia juga mengandung banyak nektar yang dibutuhkan oleh lebah untuk memproduksi madu. Tapi kalau di tempat yang ramai, nanti beresiko disengat dong. Tenang saja teman, bila penempatan stup lebah tidak mengarah pada jalan yang sering dilalui oleh orang dan juga stup tidak kita ganggu, maka lebah tidak akan menyengat kita. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Mana yang kalian senangin lah ya? Beda lah. Makanya siapa belum? Saya lebih sering minum madu yang ini Pak, yang kedua. Yang kedua ya. Nah ini yang kedua. Sama-sama tapi Nah siapa lagi? Belum yang kedua. Siapa lagi? Aku lebih suka yang kedua. Udah. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Zulhadi Lubis sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga usaha Pak Zulhadi Lubis semakin sukses. Gimana nih teman-teman? Sudah banyak sekali loh ilmu yang diberikan oleh Pak Zulhadi Lubis kepada kita. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye!